Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Anak baik, alhamdulillah baik semua ya. Tidak ada yang sakit? Di tengah merebaknya banyak penyakit, alhamdulillah kalian semua sehat. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, oke? Ya. Ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persiapan berdiri. Siap. Yuk, salah satu. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Siap. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita periksa kerapian. Ketua kelas, periksa kerapian kembali ya. Sepertinya masih banyak yang belum rapi ini. Berdiri. Diambil posisinya biar bisa periksa kerapian. Selesai. Siap, gerak. Persiapan duduk. Siap. Pasangan. Darah. Nah, ini berangkat semua hari ini. Iya, tadi udah bilang berangkat semua. Untuk mengecek, Wida akan presensi dulu. Tuh. Andika. Oke. Wahyu. Rian Angga. Muhammad Egi Lutfi. Dimas. Oke. Amanda Aulia. Rangga Rifki. Ahmad Farid Hasan. Muhammad Irki. Ya. Levi. Oke. Farid. Abdul. Evi. Alisha. Bunga. Afifia. Afifa ya, aduh sorry. Nuraida.
Oke, Silvi. Intan. Lailatul. Nurfadilah. Adibah. Ada ya. Mailin. Asya. Reni. Oh, tugas. Oke. Salim. Taruna ya. Sauci. Ada ya. Hamid. Oke, udah semua. Nah, gimana ini keadaannya? Sehat? Tadi sehat ya? Alhamdulillah. Beda, pokoknya tanya kesehatan dulu karena itu yang paling penting ya. Oke. Kemarin sudah mengerjakan bahan ajar? Sudah ya, TTS-nya udah dikerjakan ya. Nah, pada materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang hukum Newton, tentang gaya ya, kemudian besaran-besaran, kemudian pengurahan vektor. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari tentang usaha. Nah, seperti yang kalian telah pelajari di bahan ajar. Ada kesulitankah untuk TTS-nya? Nggak ada ya. Pastikan jawaban kalian kelihatan nggak nih? Oh, nggak kelihatan. Oh ya, sama ya. Yang tidak punya, semuanya udah tak unggah di Classroom, bahan ajar, LKPD, semuanya udah dikerjakan. Ada beberapa yang sudah dikerjakan, ada paling 1-2 orang yang belum ya. Nanti dikerjakan ya, karena itu serangkaian untuk penilaian. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan bahan ajar, sudah. Kemarin mengerjakannya mencari jawabannya melalui apa? Buku. Ada yang googling, ada yang di buku Chrome, searching ya, buku paket, ada ya. Dari kalau kayak gitu kalian jadi mau baca enggak? Enggak. Kalau enggak tak kasih tugas seperti itu mau baca enggak sebenarnya? Enggak. Kenapa sih kok enggak suka membaca sayangku? Males. Oh. Tapi dengan adanya TTS itu kamu jadi tertarik enggak? Tertarik. Ya. Oh. Oke. Cek ya, yang tertarik sama TTS sama enggak, yuk kita cek coba ya. Oke. Nah, untuk yang jempol ke atas berarti suka atau antusias atau tertantang. Yang jempol ke bawah sebaliknya, seperti kalian ya. Oke, yang jempol ke atas yuk tunjuk jari. Tunjuk jari. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Yo, mayoritas ya, hampir 90% suka ya. Bisa dilanjutkan besok menggunakan TTS? Oke. Yang lebih rumit atau yang bagaimana? Lebih rumit. Benar, tertantang ya. Oke, terima kasih kalian. Nanti yang penting Bida harapkan satu, kalian itu mau medianya seperti apa? Yang Bida harapkan kalian mau membaca. Kalian udah dipinjemi buku paket, nggak usah bayar ya, gratis semua di sini. Ya, sebisa mungkin itu dipergunakan dengan baik. Oke. Next, perhatikan gambar berikut ini. Nah. Oke, udah kelihatan semua? Ada gambar apa? Oh, kok ke itu ya, sebentar. Nah, ini. Sini, kenapa kalian berangkat sekolah? Nah, kenapa kalian berangkat sekolah itu gambarnya apa itu? Anak berangkat sekolah. Kenapa?
Cari ilmu. Ilmu itu tujuan, goalnya, akhirnya apa? Meraih cita-cita. Ayo, cita-cita kamu apa sayangku? Belum tergambarkan masa. Lah ini untuk sekolah ini? Ayo, paling enggak kan ada kepingin jadi perawat atau Enggak kedengeran Ibu Ida. Enggak apa-apa. Apa? Nanti kan didoain apa? Oh yes. Alhamdulillah Bu Ida doakan nanti bisa menjadi pramugari ketika Bu Ida nanti terbang bisa ketemu ya. Itu sangat membanggakan sekali nanti ketika beberapa tahun yang akan datang Bu Ida ketemu kalian itu wujudnya sudah sukses semua. Sudah di perusahaan yang bagus sesuai cita-cita kalian seperti itu ya. Oke. Kalau kamu cita-citanya apa sayangku? Pilot. Wah, pilot pramugari. Yap. Sip. Kalau pilot satu, fisikanya harus kuat ya. Nanti berarti belajar fisikanya lebih. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA Bu Ida seperti biasa, oke? Nah, Rangga cita-citanya apa? Pengusaha babi. Pengusaha babi. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berternak ya, berternak. Beneran enggak? Kamu muslim atau enggak? Non-Islam. Muslim. Ayo diganti enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau bisa yang sesuai agama kalian aja, oke. Enggak apa-apa. Udah. Dia itu bener asal-asalan atau ini memang bener itu enggak? Benar. Oh asal-asalan. Tak kirain beneran Bida juga kaget. Padahal Rangga itu Bida tahu kalau zuhur itu kalau denger adzan langsung ke musola seperti itu. Bohong. Bohong berarti yang enggak lihat Rangga. Soalnya Bida sering bareng. Oke ya. Yang penting kalian berarti tujuan sekolah belajar untuk satu goalnya apa? Cita-cita. Nah Nah kalau terkait dengan usaha itu ketika kalian ada dorongan untuk belajar itu diibaratkan kalau dalam fisika itu gayanya ya, gaya dorong, gaya tarik seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian kalian ada keinginan perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, ada perpindahan. Itu namanya usaha. Oke, usaha dalam kehidupan sehari-hari. Satunya lagi ya yang cewek-cewek, itu apa gambarnya? Make up, pakai skincare. Biar apa biasanya cewek-cewek? Biar cantik, biar wajahnya terlindungi sama sinar UV ya. Itu yang paling penting. Karena sekarang sinarnya seperti itu ya. Makanya mari kita agar tidak terlalu panas melakukan penghijauan mulai dari rumah kita masing-masing. Itu kalian tanami tanaman. Karena di desa itu kan lahannya masih banyak ya. Ya, kalau cewek-cewek, cowok-cowok juga boleh. Itu pembiasaan menanam pohon. Biar rumahnya kelihatan asri ya. Next ya. Nah. Kemudian, nah ini tadi kalian sekolah, kalian kalian sekolah, terus kalian yang cewek itu berdandan pakai skincare itu kan ada merupakan sebuah usaha atau bukan? Usaha. Tapi usaha yang kalian lakukan itu apakah sama dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Itu apakah sama dengan usaha dalam fisika? Tidak. Sama atau enggak? Oke. Untuk tahu jawabannya nanti kita pelajari bersama-sama. Oke ya. Kemudian apa sih Bu tujuan kita belajar hari ini? Nah, nanti diharapkan kalian itu membentuk kelompok. Kalian nanti melalui diskusi, terus kajian literatur, melalui bahan ajar, buku, maupun bisa searching di internet. Kalian diharapkan bisa menyebutkan besaran-besaran pada
usaha, besaran-besaran yang mempengaruhi usaha itu apa saja. Kemudian kalian melalui kajian literatur juga nanti bisa mengkonsepkan usaha secara umum dulu. Kemudian melalui percobaan nanti kita akan melakukan praktikum, yaitu kalian membuktikan, oh tadi kajian literatur itu memperkuat lah, bener nggak sih usaha itu seperti ini gitu. Kemudian untuk KD keterampilannya itu kalian diharapkan satu, dengan melakukan percobaan tadi bisa menuliskan nanti hasilnya di dalam tabel atau berupa grafik. Diharapkan kalian bisa membaca tabel sama grafik. Karena memang kemarin pas SMP pernah itu ya, melakukan tes yang asesmen yang buat literasi numerasi. Iya, pernah kan di kelas 2. Kemudian, belum. Kemudian kalian nantinya yang KD tujuan terakhirnya kalian bisa menyajikan hasil kajian literatur, percobaannya itu berupa presentasi sederhana saja. Kalau waktunya nyukup ya buat PPT yang sudah beda ajarkan pakai WPS. Tapi nanti ada grafik mungkin terkendala ya membuat grafiknya. Kalau kita di lab biasanya bisa karena ada komputer. Oke, nanti kita sajikan dalam bentuk presentasi sederhana saja. Oke, ada pertanyaan? Enggak kok. Sepertinya kok gimana ya? Nanti kita ice breaking dulu. Sebelum ice breaking, kemudian penilaiannya nanti seperti biasa yang sudah Bu Ida utarakan di awal ketika ketemu kalian itu, bahwa ada 3 aspek yang kita nilai. Aspek sikap ketika pembelajaran, aspek pengetahuan ketika nanti kalian sudah selesai melakukan kajian literatur, melakukan percobaan, kalian nanti di penutupnya akan ada evaluasi melalui Google Form ya. Kemudian kalian selain melakukan evaluasi nanti melakukan refleksi. Mungkin dari kegiatan ini kalian sudah paham atau belum ya, seperti itu. Kemudian yang aspek keterampilannya nanti Bu Ida nilai ketika kalian berdiskusi, ketika kalian ambil data saat percobaan. Jadi ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Next, ayo berdiri semua, ayo biar semangat. Persiapan berdiri. Laksanakan. Ya. Oke. Nah, ikuti petunjuknya Bu Ida ya. Yang tangan tepuk pagi, siang, dan malam. Tepuk pagi itu 1 tepukan aja. Kalau Bu Ida bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam setengah, karena malam itu kan hening ya, harusnya nggak berisik seperti itu. Yuk coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nggak konsentrasi. Tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, 1 kali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Udah mulai fokus. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Oh ya, persiapan duduk. Laksanakan. Saat hari ini yang bahagia tunjuk jari, yo. Yang bahagia ikon bahagia tunjuk jari. Yang lagi, wah Soci aja nih yang bahagia, yang semangat nih. Ayo semangat. Yang malu-malu nih, yang sedih. Sedih, lelah. Oh ya, lelah. Oh, lelah ya sekarang ini. Oke. Mungkin banyak kegiatan ya. Serangkaian kelas meeting membuat kalian lelah, tapi masih semangat belajarnya? Ayo yang semangat tangannya ke atas.
Oke, udah semangat lagi. Ya, karena kalau nggak semangat beda nggak lanjutin nih. Oke. Nah, amati ya, diamati dulu. Nah, yang kalian lihat pertama kali bagaimana? Mobil mogok, kemudian didorong berapa orang? Itu gimana? Bergerak enggak? Enggak. Terus yang kedua memanggil teman, ada 3 orang ya. Kemudian mendorong, terjadi apa? Pergerakan. Yang pertama itu ada usaha enggak sih orangnya? Ada yang bilang ada usaha siapa? Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Itu kan pendapatnya masing-masing ya. Udah berusaha ya. Udah berusaha tapi nggak ada gerakan. Yang kedua, otomatis ya ada usahanya karena mobilnya terdorong. Yes. Ayo, Bida minta 2 orang untuk maju ke depan. Siapa ya? Ya, Soci sama ini yo. Sama Salim ke sini. Nah. Soci sama Salim yuk. Soci dari sana, mejanya tolong didorong ke sini Soci. Didorong searah. Dari situ ke sini coba. Nah, oke. Nah, Soci mendorong meja. Ada terjadi apa tadi? Nah, bisa dikatakan ya. Di sini dulu. Yuk kita konsepkan usaha. Nah, tadi dorongan ditulis Salim. Dorongan itu apa? Sebuah apa tadi? Bida awal gaya. Ditulis gaya. Tulis dulu gaya. Yang besar. Yang besar gaya. Ya, gaya. Simbolnya sama dengan simbolnya apa? Gaya F. Yang bawah perpindahan. Perpindahan besar sekali ya. Biar kelihatan yang belakang. Perpindahan. Oke, sama dengan X atau apa? Mau pakai X atau pakai S? S aja ya, S ya. Sebenarnya itu variabel, ganti S. Bisa X, bisa S sih sebenarnya S ya. Sehingga W sama dengan W. Berarti usahanya berarti senilai dengan berapa? W besar ya sayangku ya, W besar. Itu W-nya kayak M kebalik. Gak apa-apa. W besar sama dengan, jadi apa tadi? Usaha itu gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan apa? Pendahan. Sehingga W sama dengan F F kali S. Kalinya pakai titik atau pakai cross? Titik. Merupakan perkalian dot produk ya. Seperti kemarin yang kalian gaya itu besaran vektor atau skalar? Skalar atau vektor? Ayo. Vektor. Perpindahan besaran apa? Vektor. Perkalian 2 vektor menghasilkan perkalian atau namanya dot produk. Sehingga usaha merupakan besaran skalar. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali Soci sama Salim. Mejanya ditaruh kembali ya.
Nah, itulah berkaitan dengan usaha. Kemudian, nah ini. Nah ini ya, gaya F perpindahan S, sehingga W nilainya F kali S. Nah ini kalau ini adik kamu mainan nih, ketika adik kamu mainan, gayanya gimana? Sejajar enggak? Dia akan membentuk sudut. Untuk gaya yang membentuk sudut, theta atau alfa, kita pakai, oh di situ theta, membentuk sudut theta terhadap apa? Terhadap perpindahannya atau garis mendatarnya ya. Nah, kalau digambarkan seperti itu, ini ada mobil mainan, dia gimana? Seperti ini ya. Ya, seperti dulu itu ketika dia, nah, membentuk sudut theta ya. Ini perpindahannya sebesar S, membentuk sudut gayanya yang membentuk sudut seperti ini ketika diuraikan ke sumbu X yang mendatar sumbu X ya, nilainya berapa? F cos theta. Kalau kita uraikan ke sumbu Y atau F sin theta, sehingga usahanya bisa dikatakan F cos theta dikali perpindahan. Ini kalau gayanya membentuk sudut. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Bisa ya mengikuti ya. Lanjut ya. Yes. Kemudian nah next kita bentuk kelompok ya. Satu kelompoknya bisa 5, bisa 4. Mejanya disatukan dulu. Yuk. Yuk berkelompok. Biar yuk jadikan satu. Enggak, ya di situ aja berarti pakai satu aja. Oh ya, mau ke belakang? Ya, yang mau ke toilet nggak apa-apa. Satu-satu ya. Jangan lupa membawa kartu ini biar nanti kamu kartu ini. Apa? Gimana? Pak, poli sudah disiapkan tanggal ke-8 poli ya? Berapa orang? Dua ya udah. 2 orang mau yang voli siapa izin voli? Sama? Ya, yang izin voli ya boleh meninggalkan dulu. Nanti kalau saya bisa kembali lagi ya. Oke. Sudah membentuk kelompoknya? Oke.
Wida bagikan LKPD. Ini ya sayang ya. Nah, nanti tetap mengumpulkan ya, memang nanti kalian mengerjakannya itu, jadi bisa fotokopi kasih 2 atau 1 dulu nggak apa-apa. Nah, yang belum punya LKPD nanti karena tadi penggandaannya beda kurang, nanti bisa fotokopi ya. Pokoknya mengumpulkannya satu-satu nanti. Meskipun kalian berkelompok, tetap melakukannya satu-satu. Sudah semua? Sudah. Oke. Ini sudah. Nah, kalian nanti lihat di LKPD kalian dibuka. Gambar A, B, C, D. Udah dibuka belum? Sebentar ya, tak berbesar. Nah, di sini ada yang pertama itu apa? Orang mendorong lemari. Yang kedua, orang mengangkat buku, kemudian dia akan memindahkan. Kemudian yang C, dia mendorong meja seperti yang tadi dilakukan oleh Sochi. Kemudian yang D, itu ada maga yang jatuh bebas. Kemudian ada E, yang cewek-cewek suka olahraga treadmill ya. Kemudian yang F, ada adikmu bermain mobil-mobilan. Oh, ini memindahkan lemari. Lemarinya berpindah enggak? Ya ditulis aja, berarti usahanya berapa kalau tidak berpindah. Itu yang A ya. Oke. Oh, nggak ada. Oh, belum ke print ya, belum ke print. Oke, hipotesisnya karena boleh ditulis di sini dulu ya, karena tadi belum ke print beda. Oke. Udah, boleh dikerjakan dulu. Searching, boleh searching. Kata kuncinya konsep usaha ya, konsep usaha. Kalau mau nyari searching biar kalian nggak jauh-jauh dari referensinya.
Iya sayangku. Saat kemarin apa yang terjadi? Bagaimana tidak ada pergerakan? Iya. Terus bagaimana usaha yang dikerjakan? Berarti usahanya berapa? Kok berapa? Tidak usahanya kalau tidak ada pergerakan usahanya apa? Tulis aja usahanya seperti Mengapa itu. demikian? Karena tidak ada Karena Sultan tidak cukup kuat untuk mendorong lemari. nggak apa-apa itu nggak apa. Ya kamu tadi searchingnya gimana? Nggak ada. Nggak ada, yaitu sesuai itu aja. Atau lemarinya ini kan tidak bergerak ya, ini tidak bergerak. Kemudian ini yang ditaruh yang di sini ya. Ini tadi kenapa usahanya tadi? Usahanya Tidak ada nilainya berapa? 0 aja, 0. Kalau usaha satuannya apa? Jauh. Usaha satuannya apa sayangku? Joule ya. Kalau dalam sistem internasional. Joule. Dika dibantu temennya searching. Hamid. Nanti Andika dikasih tahu Hamidnya. Yuk. Berkolaborasi ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Teamwork. Nantinya yang dibutuhkan di dunia industri adalah teamwork ya. Kita tidak bisa hidup sendiri karena nantinya perusahaan sekarang itu membutuhkan orang yang bisa apa? Bekerja sama. Makanya kerja sama. Sudah jadi pintar sekali. Ya ampun. Ya ini belum diisi. Nggak ngerti ya berarti searching. Ya, searching. Udah jadi. Oh belum. Ya udah searching. Kamu searchingin. Oke. Searchingin. Males ya ampun. Kenapa? Siapa yang nggak mau buat? Tapi kayak yang kesimpulan ya. Wahyu. Wahyu capek. Tadi tugas kok. Tadi pagi kamu berangkat jam berapa Yu? Jam 6. Tugas di depan. Rangga rumahnya jauh ya. Gak masalah. Tujuannya Rangga mau jadi apa? Ora, kamu kok pas ngene iki ditulis 0,6 ngono ya. Kemudian iki nih. Oke, udah terbentuk kelompoknya ya, dari tadi udah membentuk kelompok. Kalau di kelas ini sukanya memang udah berkelompok dulu ya sebelum dikelompokkan. Nah, LKPD udah pada pegang? Sudah. Oke, bisa dikerjakan mulai dari yang awal yaitu mengidentifikasi masalah. Kalian kerjakan problem statement yang ada di kegiatan awal. Ya, oke. Nah, kemudian buat hipotesis dari gambar yang ada di sini. Nah, dari gambar nanti kalian buat hipotesis sementara itu untuk gambar A lemarinya itu bagaimana, untuk gambar B itu bukunya itu yang berkaitan tentang usaha ya. Oke. Kemudian kalau sudah nanti buat juga peta pikiran apa, bagaimana dan mengapa seperti biasa ya, sudah sering kita lakukan. Ya, kalau sudah kegiatan pertama udah, nanti kita melakukan percobaan untuk membuktikan apakah kajian literasi yang kalian lakukan itu apakah benar sih. Kalian kan condongnya lebih seneng apa? Praktek. Dengan praktek biasanya kalian bisa, oh ya Bu ternyata benar kayak kemarin-kemarin ya kita ya. Yes. Oke, dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup ya. Budayakan industri. Ayo, budaya industri kan harus cepat dan
tepat. Ya. Nah, nanti kalau mundur-mundur dikit ya nggak apa-apa, cuma kita kasih deadline-nya 10 menit untuk mengerjakan. Bisa? Oke. Yuk dikerjakan. Didiskusikan. Gayane ngano, gayane diskusi, gayane takok-takok karo ngano ya, terus ditulis. Diskusi apa bukunya dibuka? Bukunya. Tentang usaha. Gayane sambil membuka-buka gambar yang di depannya. Bojone rak ngono ngene. Iki aja ditonton guys. Ya, untuk kegiatan yang kedua kita membuktikan dengan percobaan ya. Alat dan bahan bisa diambil masing-masing kelompok ya, ambil satu-satu, ambil. Ya, salah satu yuk diambil perwakilan. Nah, ikuti petunjuk pada LKPD ya. Nah, sebelumnya nanti Wida demonstrasikan dulu cara untuk melakukan percobaannya. Oke anak-anak, ini namanya apa? Neraca pegas. Kemudian ini nanti ada beban. Caranya kita timbang dulu bebannya. Nah, di sini diangkat sedikit sekali ya. Di sini kita lihat ini per stripnya 2, jadinya 0,4 ini 0,4 ya, atau 0, oh ini 0,6. Nah, berapa? Dipilih ini mal. Nah, nanti di sini ada apa? Neraca pegas, ada gunting. Kemudian ada, ayo ini namanya apa? Neraca pegas. Oke, ini apa? Beban. Kemudian busur. Kemudian meteran ya. Nanti ikuti petunjuk pada LKPD, kalian lakukan langkah-langkahnya, kemudian lakukan percobaannya. Yang pertama nanti kamu lihat timbang dulu beban dengan neraca pegas. Kemudian yang percobaan pertama, kalian itu nanti menarik beban ini dalam arah yang sejajar dalam posisi atau perpindahan yang berbeda-beda. Kita pakai perpindahannya 20 sama 40 cm yang pertama. Kemudian yang percobaan kedua itu nanti perpindahannya sama, gayanya nanti kita buat sama, gaya yang kita gunakan. Yang kita bedakan yaitu sudutnya. Ketika nanti gayanya kita beri benda, kita kasih gaya misalnya tegak lurus bagaimana, misalnya membentuk sudut 30 atau 60 derajat bagaimana. Nanti kalau dia membentuk ini berarti nggak ada sudutnya, maka sudutnya nilainya 0. Oke, berapa? Seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi, nanti kalian buat satu lagi grafik
ketika gayanya itu sama, misalnya kita pakai satu beban aja, tapi perpindahannya kalian buat berbeda-beda, misalnya 10 cm, 20 cm, atau 40 cm. Ada pertanyaan? Tidak, ya bisa ya. Oke, kerjakan. Nah, kemudian nanti kamu catat pura-puranya. Iki wis tak catet sih percobaan pertama. Yo ojo kabeh rusak engko. Lah yang itu nanti yo aja ngono. Yo rusuh parah tuh Bu. Rusuh. Rusuh pol. Nanti itu ini ditambahi beban lagi satu. Beban hidupnya udah berat. Nah, nanti diukur ketika membentuk sudut ya. Yang sini ya. Yang sini ini disolasi di sekle. Itu dia biar presentasi dulu. Kemudian dia itu nanti yang salah itu ini. Berarti saya membenarkan B sama D. Oh, ini buku tetap. Buku tetap karena kan buku berpindah. Buku berpindah ngono wae ra apa-apa. Buku berpindah, usahanya tapi 0 karena apa ngono. Terus nanti kan dia punya sirai budang ngelomoni guys. Oh coba yang ngene iki rusak guys. Sabar. Wes bahagia sih. Engko bar iki wae budita. Ora apa-apa tapi minum sih habis ini kayak wis ditukokke kayak. Iya. Oke, sudah semua? Ya. Sudah semua. Sekarang yang sudah selesai percobaan dicoba dulu. Punya Rangga sudah? Gak bisa, ayo dicatat nanti, dibuka. Ikuti petunjuk LKPD-nya. Yang pertama diukur dulu beban pertama. Yang pakai yang putih dulu aja. Itu nanti terlalu berat bebannya. Yes. 3 strip apa berapa 3 0, oh ya dicatat ya di tabel, jangan lupa ada yang bagian nyatet, ada yang bagian ini dibagi masing-masing beda biar kerja kalian kolaboratifnya terlihat. Oh ditambahi satu lagi mungkin diisolasi aja. Karena ini enggak ada, biar sama. Oh, yang pertama, ayo diikuti itunya, LKPD-nya, suruh ngapain tadi? Setelah ditimbang disuruh ngapain?
Dicari perpindahannya ya, gayanya. Oke ya, Bida contohin yang pertama. Tadi kan kalian udah nimbang. Kemudian di LKPD di situ tertera apa? Ditarik berapa senti? 20 cm. Nah, ditarik Rangga 20 cm. Dibaca LKPD-nya ya, yang lain LKPD-nya nanti percobaannya sesuai LKPD ya. Oke. Dibagi tugasnya, ada yang nyatet, ada yang percobaan. Oke. Kemudian yang kedua di apa? Ditambahi beban. Ditambahi beban, disolasi aja yang tambahi beban 1. Kemudian di 1 aja. 1 atau 2 terserah sih. Solasinya, yuk. Solasinya 1 aja nih. Ini 1 aja atau 2? 1 aja. Nanti cari perpindahan yang berbeda ya. Oke. Sudah, Amanda? Dilakukan percobaan yang pertama dengan beban dan perpindahan. Berapa yang pertama perpindahan yang diminta? Yuk, perpindahannya dibaca LKPD-nya sayang. Nanti ditulis ya nama kelompoknya, nama kamu siapa, ya. Dibuka. Oh ya udah. Udah diambil data tadi? Udah. Oh sudah, kok cepet ya punyanya Amanda. Nanti bisa bantu yang lainnya. Oh ya. Yuk. Wahyu kenapa sayang? Jalan-jalan. Oh gunting. Sepertinya di rak nggak ada guntingnya. Nggak ada. Oke, lakukan percobaan ya. Ini udah semua. Dicoba. Pinjal meterannya karena punya Nek Amanda sudah. Dipinjem ke yang sebelah. Tak tutup ya. Nah, kalau gini yuk diangkat sayang, diangkat. Bebannya berapa sayang? Berapa strip yang sini? 2, 1, 2, 3. Berarti satu stripnya itu 0,2. Berarti kalau 3 berapa? 0,2 dikali 3 berapa? 0,6. Ditulis dulu di tabelnya. Nah, lakukan perpindahannya. Bisa pakai yang di situ ada penggaris enggak ya? Ini penggarisnya enggak kelihatan. Pinjam ya. Pinjam. Kamu bisa pinjam ini meterannya ditempel di tempat sini. Soci, sudah. Ini kok gayanya belum digambar. Hah? Tunggu depan ya, kerja sama bareng.
Hah? Ini tuh arah gayanya tadi kemana? Kan ini kan didorong, arah gayanya berarti ke kanan, perpindahannya ke Kiri. kiri. Oh, kamu tadi dorong itu pas Ocin dorong. Lah ya dibuat digambar. Yang ini kamu karo treadmill gayanya itu kemana? Ke depan. Tapi gimana karo mesin treadmill itu? Ke belakang. Jadi ini kalau dilihat berarti kayak apa? Garis lurus ya. Atau kalau sudutnya 180. 180 kan main satu cosnya, sehingga nilainya usahanya apa? Negatif. Negatif. Ditulis saja. Negatif. Ini semua positif negatif. Sudah ada rupanya jadi terus apa? Ya sayang. Kok enggak bagi tahu? Ih, sampai aku Bisa. jawabannya di depan sama. Aku tulis. Oh ya. Yang percobaan sudah punya Wahyu sudah? Oh kurang satu nanti ya. Karena alatnya ternyata pegasnya itu kemarin banyak yang ini apa namanya neraca pegasnya itu banyak yang aus ya, karena kita lama nggak dipakai pandemi, lab bener-bener nggak kepake, alat-alatnya pada kayak karaten gitu. Jadi yang bisa kepake cuma 4. Nanti tukeran gantian ya sang ya. Arah dengan perpindahan Malikul sudah? Kelompoknya Malikul? Kalau sudah melakukan percobaan ya. Sudah? Ya udah. Yuk gantian karena sama kelompoknya siapa itu? Nah. Diberesin. Oke. Sudah ya? Laksanakan. Jaya. Oke. Ayo, kalau Bida bilang kuncup, kayak apa? Kuncup ya kuncup dulu. Mekar. Kuncup. Mekar. Belum semuanya, yo. Kuncup. Mekar. Oke. Kebalikannya, kalau Bida bilang kuncup berarti kamu mekar. Kalau Bida bilang mekar berarti kamu kuncup. Mekar. Nggak fokus ya. Kalau Bida bilang mekar, kamu gini ya. Kalau Bida bilang kuncup, kamu gini, mekar. Yuk sebalik. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Dua gagal. Kuncup. Mekar. Ya, oke. Yuk, yang pertama kali mau presentasi siapa? Oh, kelompoknya Rangga dan Wahyu. Oke, monggo. Persiapan duduk ya. Yang lain bisa duduk, yang enggak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Untuk gambar A, seorang anak hipotesisnya dulu dibacakan. Ya. Dari hipotesis dari gambar A kami putuskan ada usaha tapi lemari tersebut tidak bergerak karena kenyataan begitu. Yang B, ada usaha karena buku berpindah.
Gak lurus. Dan yang C ada usaha karena meja berpindah, dan D ada usaha karena mangga tersebut berpindah tempat. Jatuh. Yang Jatuh sampai dari C atas. dulu. C. Berarti dijelaskan hasil diskusinya lagi. Yang A, B, C ya tadi. Nah, diperkuat sama digambar nanti arah gayanya bagaimana. Ya. Salah satu siapa yang mau gambar? Kowe ceng. Enggak. Wis ora, wis aku kabeh. Yo kerjasama. Nanti yang aktif, yang nggak aktif nggak dapat nilai loh. Nya gue cair sing tulis ki berarti. B-nya nanti gambarnya yang besar, yuk biar temennya kelihatan. Oke. Dibacakan dulu saat Sultan mendorong lemari. Apa yang terjadi pada lemari? Untuk kelompoknya yang A, yang terjadi apa? Wahyu? Perpindahan. Usaha yang dilakukan? Nubu apa sih? Rangga nggak bawa kacamata nggak? Tidak ada usaha, Bu, usahanya 0. Oh, usahanya 0. Oke. Oke, gambarnya untuk A ya, perpindahannya. Dibantu siapa? Rangga nggak bawa kacamata soalnya. Oh, ayo ceng, kowe ceng. Ora aku kabehmu wis. Rangga main berapa sih enggak? Main berapa? 8. Oh, nggak bawa kacamata. Kacamatanya kemana? Kurang tahu, Bu. Tolong. Sing iki sih. Ya. Dari mana gue? Delapan. Berapa sih bundar? Karena levelin. Berapa? Iya, digambar ini. Tikanya kotor nanti. Ini di yang ini aja ya. Nanti kan A, B, C, jadinya jangan besar-besar. Nanti yang B sama C nggak ini. Tak sanggup ya, ceng. Itu apa gayanya? Ya. Ke atas ada gaya normal, ke bawah ada gaya berat. Jam berarti sing kena F ya. Terus sing soro? Aman? Yes. Nah, perhatikan yang lain, apakah sama? Apakah sama jawabannya untuk pertama gambarnya? Sama? Sama, oke. Usahanya berapa? 0. 0. Yang lain ada yang berbeda? Sama semua? Ada pertanyaan? Enggak. Lanjut ke B. Lanjut ke B. Dibacakan aja hasilnya yang B. Dayu mau memindahkan apa? Nih ya, yang Dayu mau memindahkan buku dari kelas ke perpustakaan. Awalnya buku di atas meja guru, kemudian akan dipindahkan ke perpustakaan dengan cara diangkat. Kemudian Dayu berjalan menuju perpustakaan. Apa yang terjadi pada buku tersebut? Kami menyimpulkan buku tersebut berpindah. Kenyataannya begitu sih. berpindah ya. Ya, Bu. Kalau kesimpulan sementaranya dari tadi udah dicari literaturnya. Sudah. Rumusnya ditulis kembali. Oh ya. Mau dijelaskan aja, dibacakan bagaimana usaha yang dikerjakan. Usaha yang dikerjakan pada buku searah dengan perpindahan atau W sama dengan F kali S. Oh gitu. Mengapa kok? Karena perubahan buku searah dengan gaya yang dilakukan Dayu. Ada yang berbeda jawabannya? Ada. Amanda, bagaimana untuk jawabannya Amanda? Jadi ini gini sayangku,
Yang tadinya buku di meja diangkat ya, diangkat gini, terus bukunya. Jadi kalau posisi buku itu kan tetap diangkat terus dia maju. Jadinya bisa dikatakan bukunya apa? Tegak lurus seperti itu. Kalau tegak lurus maka nilainya berapa? Usahanya berapa sayang? Satu. Berapa Amanda? 0 atau kosong? 0. Oke, yang C. Dibacaan soalnya Bu. Ayo latihan untuk nanti bisa ketika menghadapi HRD kamu terbiasa. Ayo latihan ngomong. Andi memindahkan meja dengan cara mendorong. Apa yang terjadi pada meja? Meja berpindah. Mengapa? Usahanya bagaimana? Usaha yang dikerjakan meja positif atau W sama dengan F kali S. Mengapa? Karena gaya yang dilakukan Andi searah dengan perpindahannya. Nah, bisa digambarkan garis gaya sama diagram gayanya sama perpindahannya. Arah gaya sama perpindahannya ada. Kalau terlalu diagram gayanya nanti terlalu. Simpel. Ngek. Di rano singki. Nah. Iki kon hapus nih. Kabeh. Yes. Gaya-gayane apa? F.S. Udah Bu. Oke. Anak-anak yang C sama enggak semuanya? Ada yang berbeda? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dibuka tanya jawab dulu. Wahyu atau Rangga? Atau yang satu namanya siapa Nang? Rian dibuka coba sesi tanya jawab. Kalau nggak ada bisa ditutup. Ada yang bertanya tidak? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Oke, bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah berupaya ya. Ya, dikasih aplaus dulu. Oh tadi lupa ya yel-yelnya. Kan sebelum maju nanti kita yel-yel. Untuk DEF siapa yang pengen maju? Kelompok mana? Amanda nanti di percobaan aja ya. Atau Coci itu udah bersiap-siap. Kelompoknya siapa dulu, Andika atau Soci? Semangat pagi! Nah, bisa dijelaskan? Arah gaya sama perpindahannya untuk bas. Bagian Soci. Ya. Ya, searah. Sama arah perpindahannya juga sehingga usahanya bernilai 0. Positif atau 0? Yang lain positif atau 0? Kalau benda yang mangga jatuh bebas? Positif, oke ya. Nanti dibenarkan kalau masih salah, oke.
Yang E, yuk lanjut ke E langsung. Aku meneh. Parah we. Gantian. Asli soci wegah. Yang E ada orang melakukan treadmill nih. Kita melakukan olahraga menggunakan treadmill. Bagaimana hubungan antara gaya dan Semangat pagi. gaya berlawanan arah dengan perpindahan atau membantu sudut 180 derajat. Usahanya bernilai berapa, sayang? 180. Itu sudutnya. Makanya sehingga usahanya bernilai. Ayo yang D ada Berharga. Amanda bisa membantu? Yang D, yang E. Enggak rewangi enggak? Rangga bisa membantu yang E. Oh, F-nya bernilai negatif karena 180 kosnya berapa? Min 1. Kemudian yang yang F, lanjut ke F. Apa ini, Bu? Tadi ini juga sudah dijelaskan Bu Ida di depan tadi, ya. Bagaimana dengan usahanya? Gaya membentuk sudut terhadap perpindahan. Usaha F cos al delta kali perpindahan, ya. Tadi sudah dijelaskan, yang lain sama? Sama, oke. Ada dibuka tanya jawab dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, oke. Bisa ditutup kalau nggak ada. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Nah, ya, oke. Yang kegiatan percobaan 1 kelompoknya siapa? Amanda. Oke, Amanda bisa maju, nanti dituliskan ya tabel sama grafiknya hasilnya. Ini nanti untuk menggambar itu di ininya di dalam. Ini percobaan 3, maju. Oh ya, keempat. Yang percobaan 2 siapa? Saya. Enggak, ini kesimpulan. Berarti ini berapa? Bukan. Yang percobaan 2 mana tadi? Sini, Po. Nanti berarti maju ini ya. Ini ya. Siapa nanti yang mau ngomong? Ini tak gitu. Yo, digambar ke grafik sama tabel. Dihapus dulu, yang cowok dihapus ke. Ini berarti ini dipegang di kantongnya. Ayo, senyumnya mana nih?
Kasih senyumnya dong Bidarini. Sarangeo. Rian. Sabarkan hatimu nak. Malikul, lagi kegiatan apa ini sayang? Oh, nggak boleh. Pokoknya kalau HP-nya digunakan untuk sesuatu yang bukan pembelajaran Bidasita dikembalikan kapan? Kesepakatannya apa? Pulang sekolah atau seminggu? Pulang sekolah. Kalau pulang sekolah ya enak. Diambil besok ya, 1 kali 24 jam. Malikul. Ya, beginilah kira-kira gambar tabelnya. Ke belakang dulu sana. Dari grafik gaya dan perpindahan linear, gaya Newtonnya yang pertama adalah 0,6 dan yang kedua 1,2. Perpindahannya atau sentimeter yang pertama adalah 20. Yang lain dibantu dong. Sudah yang lain? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Sama percobaannya tapi tadi bebannya berbeda-beda, meskipun berbeda-beda. Bida tadi lihat kamu sudah benar kok. Sudah pas melakukan percobaannya. Udah boleh duduk kalau tidak ada pertanyaan. Untuk kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Oke. Ayo. Read. Oh. Kenapa? Enggak boleh. Dan ternyata HP saya Mau cepet enggak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak gitu jangan kayak gitu. Nanti tak ulang lagi loh ini. Kalau kayak gitu, wong ini mah selesai banget loh. Kurang dikit kok kamu nggak sabar seperti itu. Kasihan itu udah berusaha. Kamu kan juga tak tunjuk sih, kasihan yang temennya yang lain. Aku enggak Mbak. Tolong ditutup pas penutupnya diulangi lagi. Itu di nganu dulu. Nggak apa-apa, itu on lagi. Sayang, ditutup dulu ya. Ayo ditutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang akur dong, yang akur ya. Perkenalkan, nama saya Farid Arif Rahman. Wes, Malikul dimatikan dulu. Hari ini kita akan mempresentasikan percobaan kedua. Untuk percobaan kedua, beban yang kami gunakan sama. Kami ambil 2 beban dan setelah kami timbang dengan neraca pegas nilainya 1,2 Newton. Dan sudut yang kami bentuk awalnya 90 derajat dengan perpindahan 0 cm. Untuk sudut selanjutnya 60 derajat dengan perpindahan 20 cm. Kemudian kami menggunakan sudut 0 derajat dan perpindahannya 40 cm. Berikut ini saya akan menuliskan tabelnya. Amit sayang. Yang
yang dibaca cuma ini. Digambar ini grafik, oke. Di bawah. Oke, bisa dibaca grafiknya sama grafik yang pertama. Grafiknya ini grafik apa? Linier. Oke. Grafik gaya terhadap perpindahan. Ada dibuka sesi tanya jawabnya ya. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang percobaan terakhir yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi dari kelompok kita. Percobaan ketiga. Perkenalkan, nama saya Intan. Sebelah saya. Sebelahnya lagi. Diulang salah satu aja yuk. Untuk percobaan ketiga, gaya tetap kami menggunakan 2 beban sehingga diperoleh gaya 1,2 Newton. Berikut tabel dan grafiknya. Gaya Newton yang pertama 1,2, perpindahannya 20 cm. Gaya Newton yang kedua 1,2, perpindahannya 40 cm. Sehingga grafik Semua. Thank you. Maaf ya, makasih ya ruangannya ya. Rian. besarnya usaha pada grafik dapat diketahui dengan menghitung luas bangun yang dibentuk oleh grafik gaya F dan perpindahan S. Dari grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan luas bangun yang dibatasi garis grafik dengan sumbu mendatar S.
Apakah ada pertanyaan? Yang lain? Coba. Jadinya ketika gayanya dia apa, Dok? Gayanya tetap, perpindahannya berbeda, maka dari ketiga percobaan tadi mencari usahanya melalui apa? Grafik ini bisa dicari apa? Luasan yang dibentuk oleh grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi usahanya kamu bisa mencari lewat luasan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan untuk kelompok? Enggak, kelompok 4. Ya, bisa. Penutupan. Bisa. Sekian dari Ditutup kami. dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oke, serangkaian pembelajaran hari ini untuk diskusi kajian literatur. Besar-besaran pada usaha yaitu gaya dan perpindahan, keduanya merupakan besaran vektor. Besaran yang ada pada usaha apa saja? Kemudian usaha, yang ada pada usaha, yang berpengaruh pada usaha, besaran apa saja? Gaya dan perpindahan. Oke, yang kesimpulan kedua siapa? Oke. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan perpindahan, yaitu W sama dengan F kali S. Usaha merupakan besaran sekarang karena perkalian dua vektor gaya dan perpindahan menghasilkan perkalian titik, dot products. Usaha bernilai positif apabila gaya searah dengan perpindahan. Usaha bernilai negatif apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Usaha bernilai 0 apabila tidak terjadi perpindahan atau gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Seperti itu. Coba usaha bernilai positif, Kak, tadi kenapa? Ketika gayanya apa? Searah dengan bernilai 0 ketika Apabila tidak terjadi perpindahan atau gaya tegak lurus terhadap perpindahan. bernilai negatif ketika Apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Oke. Kemudian usaha merupakan besaran apa? Karena terjadi perkalian dot produk dari vektor gaya dan vektor perpindahan. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Oke. Percobaan 1 dan 3 melalui grafik gaya dengan perpindahan usaha dapat dihitung berdasarkan luas daerah yang diarsir. Percobaan 2, semakin kecil sudut antara gaya dengan perpindahan semakin besar usahanya. Oh ya, semakin besar gaya dan perpindahan semakin besar usahanya. Karena dia sebanding ya, usaha sebanding dengan gaya dan perpindahannya. Oke. Dari itu yang untuk kesimpulan diskusi sekalian sama percobaan. Nah, kesimpulan yang kita ambil secara umum ya. Nah, bisa kalian amati video berikut ini. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang tadi sedang dari mogok? serangkaian kegiatan nih, tak rangkum jadi Walaupun satu. kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya Ketika sama
kayak tadi, kalau dorong mobil kamu nggak ada perpindahan, meskipun udah berenergi dikatakan usahanya nol. Nah, dimensi kemarin sudah kita pelajari ya, diperoleh dari satuan dari besaran tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket. Nah, mendorong terus seperti yang tadi dilakukan Soci. Gayanya searah dengan perpindah. Sehingga usahanya bernilai positif. Oke. F, gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S, perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Ini membentuk sudut ya. Tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F ini alfa untuk yang usaha gayanya membentuk sudut ya. Arah gaya dan arah perpindahan. Sudut antara arah gaya dan perpindahannya ini. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Nah, tadi yang ketika mengangkat buku ya, siapa yang kelompoknya salah masih belum benar ya, mengangkat buku terus melaju, dia jadinya sudutnya 90 derajat, nilainya 0 ya usahanya. Dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Gaya sama perpindahannya dia berlawanan arah atau membentuk sudut 180 derajat. Min 1. Sehingga W sama dengan min F kali S ya, sehingga usahanya negatif. Usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Yang terakhir, nah ini berdasarkan percobaan ya, kita berdasarkan tabel dan grafik. Usaha yang kamu dapatkan bisa dihitung dari luasan di bawah grafik yang terbentuk antara gaya dan perpindahannya. Jadi Bida kuatkan lagi ya, untuk menghitung usaha bisa melalui grafik yang diperoleh dari percobaan. Halo? Grafik yang diperoleh ya, usahanya tadi bisa diperoleh dari luasan yang dibentuk oleh grafik dan perpindahan. Nah ini luasan di bawah ini, itu untuk mencari usahanya. Selain kalian menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Nah, untuk luasan bangun datar masih ingat ya, itu pelajaran SD, pasti masih ingat. Kemudian tadi kalau mangga, dia kan kalau gaya gravitasi jatuhnya kemana? Ke bawah, perpindahannya ke bawah, sehingga usahanya bernilai positif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada?
Oke, cek perasaan lagi ya. Kalau masih lelah malah nanti tambah lagi loh. Masih lelah? Atau sudah lelah? Enggak. Oke, enggak ya. Yuk, bahagia. Siapa yang masih bahagia? Siapa yang masih semangat? Sudah lelah? Lelah. Ya udah, itu memang bida maklumi kalau kalian masih lelah, sudah lelah. Oke. Untuk mengecek daya serap kalian hari ini, itu kita buka HP-nya semua, kerjakan classroom, ya. Kerjakan classroom-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.